Assalamualaikum, saya Muhammad Ryan Kautsar dengan NIM 1901020072 akan membawakan materi yang berjudul Filantropi Islam pada mata kuliah Teori Moneter dan Fiskal Islam di bawah naungan dosen Najihatul Faridi MA. Baiklah, kali ini saya akan membawakan materi filantropi Islam. Yang pertama, pengertian filantropi Islam. Filantropi berasal dari dunia barat yang berarti kedermawanan. Sedangkan dalam Islam, filantropi Islam dapat diartikan sebagai pemberian atau charity yang berdasarkan pada pandangan untuk mempromosikan keadilan sosial dan maslahat bagi masyarakat umum. Dalam ajaran Islam sendiri, wacana filantropi sesungguhnya sudah ada dan sangat melekat dalam sistem teologi yang dimiliki Islam. Filantropi ini telah dipraktekkan sejak zaman dulu, baik itu terdapat dalam bentuk zakat, wakaf, sedekah, dan banyak lainnya. Khususnya di Indonesia, praktik-praktik tersebut masih berlangsung secara konvensional, yaitu melalui hubungan perseorangan yang disalurkan secara langsung. Sehingga kegiatan charity ini lebih banyak bersifat konsumtif ketimbang produktif. Pada gilirannya, hal itu sebenarnya tidak mampu mencapai keadilan sosial, sebagaimana tujuan akhir dari filantropi Islam sendiri. Filantropi Islam merupakan praktik kedermawanan dalam tradisi Islam melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Filantropi sesungguhnya adalah ibadah, bagian dari ibadah maliyah ijtimaiyah, yaitu ibadah di bidang harta yang memiliki posisi sosial yang sangat penting dan menentukan. Filantropi dalam Islam seharusnya dijadikan sebagai kebutuhan dan menjadi gaya hidup seorang muslim. Kekuatan, keimanan, dan keislaman seseorang antara lain dapat ditentukan oleh sikap kedermawanan yang dimilikinya dan sikap kepedulian sosial yang dimiliki oleh orang tersebut. Filantropi atau kedermawanan adalah kesadaran untuk memberi dalam rangka mengatasi kesulitan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, baik secara luas dalam berbagai bidang kehidupannya, dalam pendidikan, ekonomi, kesehatan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Dalam pandangan ajaran Islam, filantropi adalah perbuatan yang sangat mulia. Bagian utama dari ketakwaan seorang muslim, perbuatan yang akan mengundang keberkahan, rahmat dan pertolongan Allah, serta perbuatan yang akan menyelamatkan kehidupan secara luas, baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, dasar hukum filantropi Islam. Potensi filantropi umat Islam terwujud dalam bentuk zakat yang pada hukumnya wajib, sedangkan infak, sedekah, wakaf, hibah, dan lainnya itu merupakan sunnah. Sumber dan dasar hukum filantropi Islam itu terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60 dan 103. Selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 177 dan 261. Dan pada surat Al-Imran ayat 92, ayat 133 dan 134. Pada surat Fatir ayat 29 dan 30. Dan sebenarnya banyak ayat lain dalam Al-Quran yang sudah dijelaskan kedudukan dan peran filantropi, khususnya pada zakat, infak, dan sedekah sebagai bukti keimanan dan kecintaan seorang muslim terhadap perbuatan baik yang membawa keberuntungan pada dunia dan akhirat. Dalam Al-Quran, salah satu dasar filantropi Islam bersumber dari surat Al-Ma'un
di mana salah satu dari tanda orang yang mendustakan agama adalah tidak menyantuni anak yatim. Dan pada bunyi ayat tersebut, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu bersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, dari sini artinya ada konsep sosial keagamaan yang kemudian bermunculan doktrin zakat yang ada atau mengalami dua tahap, yaitu tahap teologi yang merupakan tahap pembersihan diri dan tahap madaniyah, yaitu tahap pembersihan harta dengan memberikan kepada 8 golongan yang diwajibkan tersebut. Selanjutnya adalah aspek-aspek filantropi Islam. Aspek filantropi Islam diantaranya adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat secara bahasa berarti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Sedangkan secara istilah suatu ibadah yang wajib dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta kita sendiri kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariat. Sehingga zakat hanya bisa direalisasikan dengan menyerahkan harta yang berwujud, bukan didasarkan pada nilai manfaat, seperti memberikan hak menempati rumah bagi orang miskin sebagai zakat. Aspek lain dalam filantropi Islam adalah wakaf. Dalam era kontemporer ini, wakaf berkembang secara lebih elegan. Wakaf tidak hanya berwujud tanah, masjid, sekolah, dan benda lainnya yang merupakan pokok barangnya berpola klasik. Wakaf berkembang menjadi wakaf produktif ataupun wakaf tunai yang berdampak besar pada perubahan sosial dan kesejahteraan umum. Selanjutnya, regulasi dan lembaga filantropi Islam. Gagasan filantropi Islam di Indonesia yang sebagian besar termanifestasi dalam bentuk lembaga sosial keagamaan, badan amal, dan ormas keagamaan. Selain itu, gagasan filantropi Islam di kalangan para akademisi menjadi kajian metodologi dengan cara mengaitkan perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat dengan aspek yang melatar belakangi perubahan sosial tersebut. Sehingga dalam perkembangannya, gagasan filantropi Islam menjadi kajian yang luas dengan memberikan banyak pendekatan, termasuk pendekatan ilmu sosial. Adanya regulasi dalam hal pengelolaan dana filantropi Islam, seperti pengelolaan dana melalui lembaga filantropi Islam, melalui badan amil zakat ataupun lembaga amil zakat menjadi sangat penting. Dikarenakan untuk membinakan hubungan dengan Allah dan membangun relasi kasih sayang antar sesama manusia untuk mewujudkan umat Islam yang bersaudara dan tolong-menolong. Perkembangan filantropi Islam di Indonesia semakin mengalami banyak peningkatan, apalagi saat ini sudah sangat banyak bertebaran lembaga filantropi Islam yang tidak hanya menerima zakat, infak, sedekah, melainkan juga wakaf. Dan banyak corporate social responsibility dari perusahaan tertentu. Lembaga filantropi Islam di Indonesia terbagi atas 4 golongan, yaitu yang pertama, badan atau lembaga yang menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua, yayasan badan wakaf. Selanjutnya yang ketiga, Baitul Mal wat Tamwil atau disingkat BMT. Yang keempat, model kepanitiaan penghimpunan zakat infak sedekah yang tidak permanen. Ini biasanya dibentuk oleh ormas maupun lembaga masjid tertentu dengan pola operasi pada saat bulan-bulan tertentu saja, seperti pada saat bulan Ramadan. Selanjutnya, pola pemberdayaan filantropi Islam.
Filantropi Islam sebenarnya digagas dan diwakili oleh lembaga non-pemerintah, seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan, sehingga aktivitas filantropi dalam masa sekarang ini dalam menganalisanya dapat melalui 4 pendekatan. Apa saja 4 pendekatan itu? Yaitu yang pertama, pendekatan karitas atau charity approach. Metode ini lebih bersifat pelayanan sosial, sebagaimana dilakukan pada abad 19 dan masih dianggap efektif di abad 20. Selain itu, metode ini banyak menyorot gejala-gejala ketimbang sebab sumber masalah, sehingga metode ini dampak sosialnya tidak begitu terasa. Kedua, menggunakan metode filantropi ilmiah. Metode ini bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan penyebab kemiskinan dengan cara mengukur akar penyebab kemiskinan tersebut. Karenanya, pendidikan dan penelitian menjadi wilayah pendekatan ini daripada memberikan pelayanan. Yang ketiga, metode neofilantropi ilmiah. Pendekatan ini lebih memfokuskan pada proses daripada peran, sehingga pendekatan ini kurang memberikan perhatian terhadap nilai-nilai yang unik dalam konteks demokrasi. Yang keempat, pendekatan kreatif. Pendekatan ini dapat mengembangkan berbagai perangkat ketiga pendekatan yang sebelumnya, sehingga lebih memiliki dampak yang besar, baik secara institusional ataupun pada masyarakat. Baiklah, kesimpulan pada materi yang saya bawakan kali ini adalah filantropi Islam sebagai bagian dari unsur penting dalam ajaran Islam akan menjadi sangat berdampak besar apabila hal tersebut dilakukan dengan bentuk gerakan berjamaah atau terlembaga. Apalagi dengan adanya regulasi yang positif dari negara terhadap praktik pengelolaan ini akan menjadi sangat masif sekalipun tetap harus memperhatikan bentuk program, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Program yang dilaksanakan secara kelembagaan filantropi Islam dalam menyalurkan dana yang telah dikumpulkan pada praktiknya disalurkan dengan bentuk program charity dan pemberdayaan. Namun, agar berdampak sistemik dalam jangka panjang, porsi dari program pemberdayaan harus terus diperbesar skalanya. Pola program sosialisasi lembaga filantropi Islam yang bergerak secara profesional cenderung lebih kreatif, seperti memanfaatkan media jejaring sosial, website, brosur, dan direct email, ketimbang badan yang dibentuk pemerintah dengan badan semi-otonom. Pemerintah juga memberikan respon positif dengan mengakomodir adanya regulasi terkait dalam pengelolaan filantropi Islam, walaupun masih memiliki kelemahan dalam beberapa sisi. Nah, dalam hal inilah pekerjaan terbesar kita sebagai penggiat filantropi Islam, bahwa jalan pemberdayaan sebuah keniscayaan untuk perubahan sosial dan kolektif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.